kembali lagi bersama saya Josriani Rambukuba, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang bertugas di SMP Negeri 3 Umbura Tunggai dan akan melakukan kegiatan praobservasi bersama dengan rekan sejawat saya, Pak Alfred Palabu, SPD GR. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, puji Tuhan kabar saya sampai detik ini sehat-sehat saja Bu. Luar biasa ya Pak. Oke. Nah, jadi sebelum kegiatan observasi dilaksanakan, terlebih dahulu kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Pak. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Nah, yang pertama, kira-kira kegiatan observasinya dilakukan di kelas berapa ya Pak? Di kelas 7 Bu. Oh, kelas 7. Terus materinya nanti tentang apa ya Pak? Nanti materinya tentang norma dan undang-undang dasar Bu. Oh, berbicara tentang norma dan undang-undang dasar ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai dalam kegiatan pembelajaran apa ya Pak? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti itu ada dua Bu, yaitu peserta didik dapat menelaah pengertian dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran norma yang berkaitan dengan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Pak. Nah, kemudian terkait dengan area pengembangan nih. Nah, kira-kira apa yang Bapak ingin kembangkan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua Bu. Yang pertama aspek sosial, yang kedua itu aspek kognitif. Kalau aspek sosial itu seperti untuk di area sosial siswa mampu bermusyawarah, bekerja sama, dan berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan rasa percaya diri Bu. Yang kedua aspek kognitif, dengan mengamati objek atau tayangan video yang saya tayangkan nanti, peserta didik dapat mampu menganalisis macam-macam norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memecahkan masalah yang ada dengan menerapkan norma-norma yang berlaku. Oke, betul sekali Pak. Nah, di sini selanjutnya, kira-kira model atau metode yang Bapak gunakan nanti itu apa ya? Nanti model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran nanti yaitu model pembelajaran dengan PBL atau Project Basic Learning. Oh, PBL. Kira-kira strateginya apa ya Pak? Strategi yang saya gunakan nanti ada 3 Bu. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten dan proses. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan belajar sambil bermain. Contohnya bermain peran di depan kelas dan diselingi dengan ice breaking Bu. Yang ketiga, saya menyiapkan media pembelajaran berupa teks norma, video pembelajaran sebagai bahan tayang, dan LKPD. Wah, pastinya seru sekali ya Pak. Pasti Bu. Kira-kira kapan Pak Alfred akan melaksanakan pembelajaran? Ini hari Selasa jam ke-45 Bu. Oh, hari Selasa. Oke, baik. Jadi nanti kita akan bertemu pada hari Selasa di jam ke-45 ya Pak. Ya, Bu. Semoga kegiatan observasinya nanti berjalan dengan baik, dan setelah kegiatan observasi di kelas nanti kita akan bertemu lagi untuk kegiatan pasca observasinya ya Pak. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kita diberikan selalu kesehatan yang subur. Amin Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Puji Tuhan, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa bertemu tiap hari di sekolah untuk belajar ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru berharap ada salah satu peserta didik untuk membawa kita dalam doa. Oke, silakan Manda.
kasih buat Manda yang sudah membawa kita dalam doa. Sekarang pengurus kelas, apakah kehadiran hari ini semuanya hadir? Oke, baik. Tingkatkan kehadiran kita agar kita bisa lebih termotivasi untuk belajar. Masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Masih. Apa? Salah satunya? Disiplin. Disiplin. Apa lagi? Datang tepat waktu. Apa lagi? Nah, ingat baik-baik kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Kalau kita lakukan itu dengan baik, Pak Guru yakin kelas kita akan apa? Lebih baik lagi. Gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru berharap untuk mempersiapkan buku, pena, kerapian pakaian, meja, kursi itu disiapkan dengan baik. Oke, masih ingat tidak yel-yel kita? Masih, Pak. Masih ingat? Masih, Pak. Oke, kita mulai. Sampai tepuk tangan ya. Iya, Pak. Kita mulai. Siswa kelas 7, apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Belajar dengan seksama. Siswa kelas 7 semua hebat. Pak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, terima kasih. Dari yel-yel itu sudah mengatakan kesiapan untuk belajar. Saling bertanya, terus semuanya sehat, semuanya siap untuk dengar dan siap untuk belajar. Oke, masih ingat tidak materi kita yang sebelumnya? Masih, Pak. Masih ingat tidak materi kita sebelumnya? Masih, Pak. Apa materi kita sebelumnya? Sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila. Sila. Di Pancasila ada berapa sila? 5. Ada 5. Kalau dari 5 sila mengajarkan tentang nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, tentang aturan-aturan. Nah, pada hari ini juga kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang materi norma dan undang-undang. Dan ada hubungannya dengan materi yang lalu, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila yang ada dalamnya. Oke, di sini Pak Guru minta salah satu peserta didik untuk bantu Pak Guru memasang fokus. Silakan. Silakan. Ipan. Oke, terima kasih Pak. Oke, semua perhatikan di depan. Di depan ada slide yang Pak Guru tampilkan. Kamu perhatikan. Pada hari ini kita masuk di materi berikutnya, di mana materi sebelumnya tentang kelahiran Pancasila. Kalau dalam Pancasila dia menceritakan tentang nilai-nilai, maka di hari ini kita akan belajar sama-sama tentang materi norma dan undang-undang dasar. Di undang-undang dasar, di norma itu berbicara tentang Pancasila, itu adalah hubungan materi yang lalu dengan hari ini. Oke, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini ada di depan. Di sini Pak Guru minta salah satu peserta didik untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang urutan 3, 4, dan 5 yang warna merah. Silakan. Oke, Nafi, coba silakan. Menelaah pengertian dan macam-macam norma dengan baik. Menguraikan macam-macam bentuk pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar. Menyajikan hasil telaah tentang pengertian dan macam-macam norma dengan baik. Oke, terima kasih buat Narkis membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini yang ingin kita capai kan dalam kita pembelajaran kita hari ini. Ada tujuan pembelajaran, ada 3 yang ingin kita capai bersama-sama. Berikut. Nah ini pertanyaannya Pak Guru, apakah di rumah kalian ada aturan? Ada, Pak. Pasti ada. Dimanapun kita berada pasti ada aturan. Coba dalam lingkungan rumah, kira-kira aturan dalam lingkungan rumah itu seperti apa? Apa saja? Salah satu. Memberi salam kepada orang tua. Memberi salam kepada orang tua, apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu aturan yang ada dalam rumah.
Nah sekarang karena kita berada dalam lingkungan sekolah, apakah bagaimana penyerapan dalam lingkungan sekolah yang kalian amati selama ini? Baik, Pak. Baiknya bagaimana? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, tidak mau lambat, apalagi? Disiplin, apalagi? Rapi dan sebagainya. Berarti kita dimanapun kita berada pasti ada aturan. Oke, coba perhatikan gambar di atas. Amati baik gambar yang Pak Guru tayangkan. Coba kalian amati ini kira-kira gambar apa di atas. Coba amati. Sudah? Sudah? Menurut kalian dari gambar di atas kira-kira menunjukkan tentang apa? Ada yang bonceng 3 orang. Apa lagi? Memberi salam kepada guru. Ini adalah salah satu contoh yang melanggar norma, yang satunya mentaati norma. Di sini dia memberi salam kepada guru, berarti itu norma kesopanan. Di sampingnya itu melanggar hukum. Oke, berikut. Perhatikan video di depan. Sebelum Pak Guru tayangkan, nanti amati baik video ya. Sabar. Perhatikan. Oke, pas. Dari video yang kalian amati di atas, kira-kira video itu menunjukkan tentang apa? Apalagi? Tidak memakai helm. Memakai helm, apalagi? Lawan arah. Banyak hal yang ditunjukkan dari video tadi tentang orang-orang yang melanggar aturan, norma. Banyak yang tidak memakai helm, ugal-ugalan, ada yang positif, ada lawan arah dan sebagainya. Itulah tipe-tipe orang yang melanggar aturan. Dan di sini Pak Guru berharap jangan ada seperti itu. Bisa? Bisa. Oke. Hal tersebut di atas yang kalian lihat itu merupakan aturan-aturan yang dilanggar oleh beberapa orang. Aturan itu apa? Ini yang kita belajar bersama-sama. Yaitu norma. Tadi kalau yang kalian lihat dari gambar dan video itu adalah aturan atau norma. Di sini ada pengertian dari norma. Coba salah satu peserta didik membantu Pak Guru membacakan di depan. Saya, Pak. Oke, silakan, Noples. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat digunakan sebagai panduan, tataan, dan pengendali tingkah laku. Oke, terima kasih buat Noples. Norma itu adalah sebuah aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Dan setiap tingkah laku itu diatur oleh norma atau aturan itu sendiri. Berikut, di dalam norma itu ada macam-macam norma. Ada yang tahu? Tidak. Ada 4 macam norma. Kita lihat bersama di atas. Macam-macam norma, yaitu yang pertama norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Kita bahas satu persatu. Pertama, norma kesusilaan. Coba satu siswa lagi membacakan di depan. Coba Rizko. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Oke, terima kasih buat Rizko. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani, dari dalam diri kita. Itu norma dari kesusilaan. Kalau kita melanggar itu pasti ada sanksi. Apa? Penyesalan. Nanti kita akan belajar sama-sama sebentar. Berikut, norma
kesopanan, satu orang lagi. Indita. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Oke, terima kasih buat Indita. Norma kesopanan itu adalah peraturan yang hidup dari pergaulan dari masyarakat itu sendiri. Dia memunculkan itu aturan itu sendiri dari lingkungan masyarakat. Kalau kita melanggar norma kesopanan, kita mendapat sanksi, yaitu berupa kita digosip, kita dicela, kita diejek. Nah, sebentar kita akan diskusi bersama. Berikut ada norma agama. Coba satu orang lagi membacakan di depan. Oke, silakan Lindo. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih buat Lindo. Norma agama itu peraturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dikirim lewat Alkitab tadi. Ada perintah, ada larangan. Kalau kita melanggar norma agama, kita akan dapat sanksi kelak nanti di akhirat. Itu dari norma agama. Yang terakhir, itu norma hukum. Satu orang lagi membacakan di depan. Kale, silakan. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau pengusaha negara. Oke, terima kasih buat kalian. Norma hukum itu seperti yang di depan, peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi atau pemerintah atau DPR, itu mereka yang membuat. Dan sifat dari norma hukum itu sifatnya memaksa. Memaksa artinya dia paksa kalian harus mentaati hukum itu. Contohnya, naik ke bawa motor, kau pergi di wilayah kota itu tidak memakai helm. Aturan di hukum itu dia bilang harus pakai. Kalau tidak pakai, engkau ditilang. Itu artinya aturan yang sistemnya memaksa. Oke, dari apa yang kita lihat bersama di depan, apa yang kita bacakan bersama di depan, di sini Pak Guru berharap sekarang kita buat dalam bentuk kelompok sehingga kita bisa diskusi bersama-sama tentang apa itu norma. Bagaimana contoh-contoh norma, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dari norma itu sendiri. Nah sekarang, Guru minta kita buat dalam kelompok, dari 4 kelompok. Dengan cara kita hitungan dari nomor 1 sampai nomor 5, itu kelompok 1, dan berikutnya 1 sampai 5 itu kelompok 2, dan seterusnya. Silakan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, Lanjut. 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari 1 sampai 5 dia kelompok tersendiri. Yang 1 sampai 5 saya kelompok tersendiri. Silakan. Nah, silakan kalian duduk sesuai nomor yang disebut tadi. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD. Duduk, Pak Guru akan membagikan LKPD. Oke. Oke, perhatikan. Coba lihat LKPD yang Pak Guru bagikan itu, lihat sesuai temanya masing-masing. Kalau sudah lihat, nanti tentukan dari tema yang kalian pegang itu, kalian tentukan kira-kira di situ masalahnya apa. Coba kalian cari apa itu norma. Contohnya di sini tadi norma apa? Norma hukum. Kelompok hukum dia akan mencarikan apa itu norma hukum. Contoh-contoh pelanggaran hukum. Bagaimana solusinya? Apa sanksinya? Norma agama, norma keislaman, dan norma kesopanan. Silakan. Nanti sesudah habis itu akan dipresentasikan di depan. Coba dulu bersama teman-teman kelompok cari pengertiannya, contoh-contoh dari norma, apa bentuk-bentuk pelanggarannya, dan apa sanksinya. Sebentar kita presentasi di depan. Di sini Pak Guru berharap ada kerjasama tim, kerjasama kelompok. Di sini butuh kerjasama kelompok, jangan kerja sendiri-sendiri. Nanti tentukannya siapa moderatornya, ditentukan dulu dalam kelompok.
sama, kerjasama. Apa itu contohnya? Apa itu norma? Apa di sini? Kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Contoh norma kesopanan. Bentuk pelanggarannya seperti apa? Kalau kita melanggar norma kesopanan, apa solusinya? Butuh kerjasamanya, jangan kerjasama sama tim. Kira-kira nanti sebentar dari hasil kalian diskusi apa yang kalian ingin tampilkan, apa yang kalian ingin buat. Itu yang kalian harus diskusi dengan teman-teman, pecahkan masalah. Atau norma hukum apa yang mau dibuat. Kalau norma hukum itu ini begini. Kalau kita melanggar begini. Kalau kalian praktekkan, kira-kira seperti apa itu norma hukum. Norma kesilapan begitu. Terus sudah bersama tim. Buku harus kerja sama tim. Tidak boleh tulis sendiri. Untuk norma hukum ada di depan, ada juga di buku. Tentukan apa yang kalian harus praktekkan di depan sebentar. Ya Pak. Itu perlu harus didiskusikan. Penting toh, baru diskusi. Kita seperti bagaimana? Diskusi sedikit toh. Ada lagi. Kelompok hukum sudah? Sudah Pak. Kelompok agama sudah? Sudah Pak. Kelompok kesusilaan sudah? Sudah Pak. Kelompok kesopanan? Sudah. Sudah? Oh, cepat sekali. Oke, sudah semua toh? Sudah. Sebelum kita mulai dengan kegiatan presentasi, coba kalian bangun semua, kita coba SBI. Supaya sudah dulu, kita mulai kegiatan presentasi. Coba berdiri di sini, ada yang buat yang berbalik. Bisa? Bisa. Ini menguji konsentrasi, kerjasama tim, kerjasama kelompok. Oke, kita mulai. Kita uji coba dulu. Kalau Pak Guru bilang benar maju, berarti maju. Iya. Karena kalau maju itu pasti benar. Kalau bilang benar maju, berarti benar itu maju. Iya. Benar kanan berarti ke kanan satu langkah. Benar kiri berarti ke kiri. Kalau Pak Guru bilang salah maju berarti Mundur. dan sebaliknya. Bisa? Bisa. Kita coba dulu satu kali. Ya Pak. Supaya jangan langsung cepat keluar. Oke, kita mulai. Benar mundur. Benar maju. Benar kanan. Salah kanan. Itu baru coba. Sudah salah toh? Kita mulai sudah. Mulai. Maka saya bilang konsen kerja sama tim. Kalau saya bilang salah, contohnya salah kiri berarti lompat kanan ya. Ya Pak. Kita belikan kata salah. Kalau saya bilang benar kan ya benar, sudah lompat kanan. Kita mulai. Maju sedikit. Oke. Konsen, mulai. Siap? Siap Pak. Benar maju. Benar kiri. Ini saya mulai sedikit. Benar kanan. Benar mundur. Salah kanan. Di sini keluar. Salah di sini. Kurang kerja sama tim. Oke, bebas lagi. Benar. Benar maju. Benar kiri. Benar maju. Benar kanan.
ulang, harus cari salah satu. Makanya dulu berarti kan kurang konsen. Berarti kan dulu. Benar kanan, benar kiri, benar maju, benar mundur, salah kanan. Halo, oke. Di sini pemenangnya. Jadi di sini kalau teman-teman. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Berarti kelompok ini yang konsen betul-betul, yang kompak. Oke, terima kasih. Semangat dulu. Itu tadi menguji kau punya konsentrasi, kau punya kecepatan, kau punya kekompakan tim. Kalau satunya salah pasti akan ikut salah semua. Sama ada yang diskusi kelompok. Kalau satunya bekerja, satunya tidak bekerja berarti salah. Tapi kalau semuanya bekerja pasti hasilnya bagus. Oke, karena kalian sudah habis mendiskusikan bersama teman-teman, sudah saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi. Di sini kelompok mana yang ingin duluan? Itu presentasi. Oke, kelompok hukum. Di sini kelompok hukum ingin mempresentasikan hasil kegiatannya. Kepada kelompok hukum silakan maju untuk mempresentasikan hasil. Tentukan moderatornya dulu. Sudah ada moderatornya? Oke, silakan. Di sini butuh perhatian dari teman-teman yang lain. Ya, teman-teman dan Pak Guru, shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1 atau kelompok hukum. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Teman-teman, kami mendapatkan norma hukum. Menurut kami, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah atau larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Contoh-contoh yang melanggar norma hukum adalah 1. Korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban pemeliharaan hutan dan kewajiban membayar pajak. Kalau kita melanggar norma hukum, kita akan mendapat sanksi berupa seperti hukuman penjara atau denda. Teman-teman, kami ingin mempraktikkan salah satu contoh pelanggaran norma hukum. Bagi teman-teman, saya persilakan. Stop. Permisi Pak, maaf mengganggu perjalanannya. Boleh lihat surat-surat motor? Mohon maaf Kak, kami tidak memiliki surat-surat motor. Kalau begitu ada saya bilang. Ya, terima kasih karena sudah memberi contoh. Jadi teman-teman, yang dipraktekkan oleh teman-teman saya tadi adalah ini pelanggaran norma hukum. Contohnya tadi mereka ugal-ugalan di jalanan dan tidak memakai helm. Dan mereka mendapatkan sanksi atau hukuman berupa motor ditilang. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi masukan, kami persilakan. Saya. Oke, silakan Yudita dari kelompok kesopanan. Terima kasih. Saya dari kelompok kesopanan ingin bertanya kepada kelompok hukum. Sebelum saya bertanya, mari kita memberikan apresiasi kepada kelompok 1 dengan tepuk tangan. Saya ingin bertanya, apakah pembunuhan itu juga adalah merupakan pelanggaran norma hukum? Ya, jadi baik Anita, saya akan menjawab pertanyaan Anita. Jadi Anita, membunuh itu adalah salah satu pelanggaran norma hukum. Kalau kita membunuh, kita akan
hukum. Sekarang giliran kelompok kedua, yaitu kelompok agama. Silakan kelompok agama. Nanti moderatornya agak semangat, ayo. Jadi baik teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok keagamaan atau kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Menurut kami, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contohnya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Contohnya di sekolah itu jangan suka membuli, mengejek, memaki, yang suka berantem kepada teman, dan lain-lain. Jika kita melanggar peraturan di norma agama, kita akan mendapatkan sanksi berupa siksaan. Contohnya, suatu kita mati nanti, kita dikelak di akhirat. Nah, teman-teman, sebelum itu, kami akan menampilkan salah satu contoh tentang melanggar peraturan di norma agama. Bagi teman-teman, saya persilahkan. Teman-teman ini perhatikan di depan. Diri, Rizko, Ya, sekarang hari Minggu, waktunya kita pergi beribadah ke gereja. Iya Bapak. Tidak Bapak, saya tidak mau pergi ke gereja. Bapak dan Mama pergi sendiri saja. Saya mau tinggal di rumah, ingin mau bermain. Aduh Rizko, kita sebagai orang yang beriman kita harus rajin beribadah. Tidak Bapak, saya tidak akan pergi di gereja. Bapak dan Mama pergi saja. Jadi apa yang kami tampilkan itu tadi salah satu contoh melanggar peraturan di norma agama, di mana orang tuanya suruh kepada anaknya dia tidak mau mendengar perkataan orang tuanya. Dia ingin bermain, tetapi dia tidak mau pergi gereja. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Jika ada kelompok lain atau teman-teman yang memberi masukan atau pertanyaan, kami persilahkan. Saya mau bertanya. Sebelum saya bertanya, mari kita memberi apresiasi kepada kelompok agama. Saya mau bertanya. Tadi saya mendengar jika kita melanggar norma agama, kita akan mendapat sanksi kelak di akhirat. Apa kalian tahu apa itu akhirat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok hukum saya minta kepada Rizko untuk menjelaskan. Menurut saya, akhirat itu ada dua macam, itu surga dan neraka. Tergantung perbuatan amal dan perbuatan kita di bumi. Jika kita berbuat baik, maka kita ditempatkan di surga. Jika kita berbuat jahat, maka kita ditempatkan di neraka. Kira-kira kalian sudah pernah pergi di surga dan di neraka? Mohon maaf, dari kelompok kami belum ada yang mati dan belum dijemput oleh malaikat maut. Jadi kami juga belum tahu itu surga dan neraka. Menurut ibu guru agama kami, saya mendengar surga dan cerita tentang surga dan neraka. Surga itu tempat orang baik dan tempatnya di situ nyaman. Sedangkan neraka tempatnya itu api yang bernyala-nyala dan tidak nyaman untuk orang baik, dan di situ ditempatkan untuk orang yang jahat. Nah, itu saja. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Pas. Jika tidak ada lagi, kami menutupi sesi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih buat kelompok agama. Juga tadi yang pertama dari kelompok hukum. Oke, sudah kelompok agama. Berikutnya kelompok 3, yaitu kelompok Islam. Silakan kelompok Islam.
semangat lagi. Jadi baik Pak Guru dan teman-teman, salam dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 atau kelompok kesusilaan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Teman-teman, akibat jika kita melanggar norma kesusilaan yaitu berupa penyelesaian. Teman-teman, kami akan mempraktikkan salah satu contoh yang melanggar norma kesusilaan Ampun, Anda telah mencuri kambing, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Lapor Bu, tadi kami telah menangkap maling kambing. Makasih Bu. Karena Anda sudah mencuri kambing orang, maka Anda saya hukum ke penjara. Masuk ke penjara. Aduh, saya menyesal atas perbuatan saya. Coba saya mencuri kambing orang, tapi saya tidak masuk di penjara. Teman-teman, tadi adalah salah satu contoh yang melanggar norma kesusilaan, di mana teman saya tadi mengambil seekor kambing dan orang-orang melihat dia, lalu orang-orang tersebut menangkap maling itu. Lalu maling itu dibawa ke polisi, lalu polisi menghukum dia ke penjara. Lalu maling tersebut menyesal atas perbuatannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau beri masukan. Saya ingin memberi masukan kepada kelompok 4. Menurut saya, kelompok 4 banyak kelemahan-kelemahan, mungkin mata pelajaran yang akan datang tolong diperbaiki dan dilihat teliti. Terima kasih. Terima kasih Rizko. Jika ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada lagi, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberi masukan, kami tutup sesi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih buat kelompok kesusilaan. Kelompok hukum sudah maju, agama sudah maju, Islam sudah maju. Semoga kelompok yang terakhir, kelompok kesempatan lebih wow lagi. Di sini kita butuh kerjasama, kekompakan ya. Kerjasama tim itu paling penting. Oke, silakan dari kelompok kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Nanti moderator menjelaskan soal dari apa yang mereka lakukan harus dijelaskan memang supaya cepat teman-teman pahami ya. Jelaskan, oh ini tadi dia begini karena begini, jelaskan memang. Oke, silakan. Jadi baik Pak Guru dan teman-teman, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 atau kelompok kesopanan. Menurut kelompok kami, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Teman-teman, kami akan mempraktekkan
kesopanan, di mana seorang anak berteriak baru pulang dari sekolah berteriak meminta nasi, dan di rumah tersebut ada tamu dan tamu tersebut mencela atau menggosip nama anak tersebut. Jadi teman-teman selamat menikmati. Selamat siang. Mama, anak di rumah ada Pak. Salah apa? Itu anak kamu ya? Ih, anak kamu gak sopan sekali. Dia tidak memberi salam dengan baik kepada orang tuanya. Jadi teman-teman, seperti yang telah dipraktekkan teman kelompok kami, yaitu sebuah contoh pelanggaran norma kesopanan, di mana seorang anak pulang dari sekolah menyapa orang tua dengan cara berteriak. Karena anak tersebut telah melanggar norma kesopanan, anak tersebut mendapatkan sanksi, yaitu berupa digosip dan dicela oleh tamu yang ada di rumah. Hanya ini yang kami presentasikan. Jika ada teman dari kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi masukan, saya persilakan. Oke, silakan Lindo. Saya dari kelompok 3. Saya ingin memberi masukan. Teman-teman, mari kita memberi apresiasi kepada kelompok 4. Menurut kami, hasil presentasi kelompok 4 sangat bagus, walaupun masih ada kesalahan sedikit. Kami harap nanti pertemuan berikut lebih bagus lagi. Terima kasih atas apresiasinya. Hanya ini yang kami presentasikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, semua yang kalian tampilkan tadi, yang kalian presentasikan tadi semuanya sudah baik. Sudah benar, sudah baik. Sudah bagaimana lagi engkau apa yang kalian presentasikan tadi, apa yang kalian lakukan tadi di depan kelas, tinggal bagaimana kalian lakukan itu di rumah. Dalam kehidupan kamu setiap hari kalian lakukan itu. Contoh kecil tadi dari materi norma hukum, dia mempraktekkan bagaimana orang membawa motor lalu dia ditilang. Sanksinya pasti. Apa sanksinya? Dia ditilang. Norma agama tadi juga dia mempraktekkan bagaimana contoh tentang norma agama. Seorang anak diajak untuk beribadah namun dia tidak mau beribadah, dia menantang orang tua. Nanti suatu saat nanti kalau dia pada waktunya dia dipanggil, nanti kelak di akhirat akan mendapat siksaan. Seperti dijelaskan oleh kelompok agama tadi, di akhirat ada 2 tempat, surga dan neraka. Ada juga yang tergantung amal dan perbuatan. Norma keislaman tadi yang ditampilkan sudah benar. Apa yang ditampilkan tadi, mana seorang anak mencuri seekor kambing lalu dia dimasukkan dalam penjara. Namun di situ dia menyesal. Itulah sanksi dari norma kesusilaan. Apa yang kita perbuatkan kalau itu salah pasti kita akan menyesal. Dengan yang terakhir norma kesopanan. Norma kesopanan tadi yang ditampilkan juga sudah baik, sudah benar. Tentang apa tadi itu? Seorang anak yang tidak sopan, dengan kesalahan yang tidak baik, dengan teriak-teriak sampai-sampai orang yang ada di rumahnya membicarakan namanya, itu istilah dia digosip, dia dicela, dia akan dicela oleh masyarakat. Itu anaknya tidak sopan, tidak baik kepada orang tua. Itu hal-hal seperti itu yang merupakan sanksi dari norma kesopanan. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Oke, dari apa yang kalian tampilkan tadi, di sini Pak Guru berharap kalian betul-betul memaknai, pahami apa yang kalian kerjakan. Jadi kamu berarti suatu kamu pulang, kalian bisa kembangkan di rumah kalian masing-masing. Oke, dari materi hari ini bisa tidak ada salah satu peserta didik atau 2 atau 3 orang membantu Pak Guru untuk simpulkan materi kita hari ini. Ada? Oke, silakan. Robles. Kesimpulannya, jadi norma adalah sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Norma dibagi atas 4 bagian, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Jadi
Oke, terima kasih buat Noples. Tepuk tangan buat Noples. Apa yang disampaikan oleh teman kita tadi benar. Kesimpulan disampaikan oleh Noples itu sudah benar. Perhatikan di depan. Inilah kesimpulan materi kita hari ini. Di mana norma itu sendiri adalah sebuah aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Norma itu ada 4 bagian. Norma agama, kesopanan, kesudahan, dan hukum. Norma agama itu peraturan yang bersumber dari kitab suci. Norma kesopanan itu peraturan yang bersumber dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Norma kesudahan itu peraturan hidup yang bersumber dari hasil. Yang terakhir adalah norma hukum, peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga resmi. Oke, inilah kesimpulan materi kita hari ini. Dan supaya kau jangan kaku, kita buat satu permainan. Coba kalian bangun semua. Di sini supaya kau punya otak-otak, kau punya aturan tidak kaku. Di sini coba kalian pada saat saya hitungan 1 sampai 3, kalian bebas. Tangan kalian mau bagaimana, mau tulang, mau kaki di atas, di bawah, mau tendang kiri, tidak masalah. Coba kau buat. Pada saat saya bilang stop, tepuk tangannya batas 3 kali. Contohnya, stop. Kalian buat ini dong. Kau bilang stop. Nah begini. 3 kali. Jadi kalau siapa yang bunyinya terlambat atau tidak kompak, kita kasih sanksi. Kalau tadi dalam norma ada sanksi, maka permainan itu ada sanksi. Sanksinya apa? Dia patuh di depan. Bisa? Bisa, Pak. Semua bisa? Bisa, Pak. Kita coba dulu 1 kali. Kalau saya bilang 1, 2, 3, kalian bebas. Nanti Pak Guru akan ganggu konsentrasinya kalian. Pak Guru biasa kalau sudah ganggu kan tidak konsen toh. Nanti pas kita bilang stop, langsung ada 4 kali, ada 5 kali. Kita mulai, coba. 1, 2, 3. Bebas. Tadi sini normal apa tadi? Di sini normal apa tadi? Sini. Sini. Stop. Nah, kita mulai 1 di sini dari atas. Ada terus? Ulang. 1, 2, 3. Bebas. Mau badan begini, bebas. Di sini normal apa tadi? Di sini. Stop. Kita mulai. Ini menguji konsentrasi juga. Konsen tidak. Mulai. Tadi kalau yang pertama yang menguji konsennya kelompok, ini sekarang konsen individu lagi, pribadi. Mulai. 1, 2, 3. Stop. Tadi sanksinya apa? Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Oke, silakan. Kasih pantun buat teman-teman. Pantun apa? Bisa pencok? Coba mainkan. Bisa bro? Coba. Jalan-jalan ke kota Inggris, jangan lupa membawa Inggris. Biar ku mati di kota Inggris asal ku tahu bahasa Inggris. Asik. Coba ulang sekali lagi. Ini tidak perlu ngomong cakep lagi. Kau kasih tangan sih. Coba ulang. Jalan-jalan ke kota Inggris. Jangan lupa membawa Inggris. Biar ku mati di kota Inggris. Asal ku tahu bahasa Inggris. Dulu. Sekali lagi. Ya, Pak. Kita harus cari korban 1 lagi toh. Ya, Pak. Mulai. 1, 2, 3. Bebas. Coba perhatikan di depan. Stop. Maju. Wasat pasu. Oke, silakan. Dari sana duluan. Tendang bola merah tinggi. Kita mau cakap. Coba. Kau tahan-tahan juga. Tendang bola merah tinggi.
Nona sekolah tinggi. Oke, sekarang duduk. Berikut. Gua nangis sebagai donor. Kamu nangis menjadi gendong. Ulang. Gua nangis sebagai gendong. Kamu nangis menjadi gendong. Sedikit sekali. Oke, terima kasih. Duduk. Rizko. Buah sawo, buah rambutan. Dan jangan buah pepaya. Biar jauh langgar lautan. Dan jangan tinggalkan saya. Oke, terima kasih Rizko. Duduk. Terakhir. Dengar. Michael Jackson, silakan. Kunang-kunang pusaka aku. Kalau api di mana asal? Oke, duduk. Terima kasih. Sudah tiada mengantuk? Semangat semua? Oke, terima kasih. Tetap semangat. Bertiga ke depan. Nah, di depan ada kuis. Di sini kalian tulis kuis di depan. Nanti pertemuan berikut Pak Guru periksa. Iya, Pak. Silakan tulis. Oke, sudah? Oke, ingat kalian kerjakan dulu, nanti Pak Guru pertemuan berikut akan periksa kuis depan. Oke, perhatikan. Coba lihat di depan. Apakah pembelajaran kita hari ini menarik? Menarik. Apakah kita belajar yang seperti ini? Kalian mudah pahami? Mudah, Pak. Dan apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang kalian dapat manfaatnya? Ada. Betul. Apabila kita memakai seperti ini bagus kalau kita pakai media pembelajaran seperti menaikkan gambar, video dan fokus. Bagus. Tapi ini minggu depan atau pertemuan yang berikut kita akan buat lagi pertemuan yang lebih menarik dari hari ini. Oke? Oke, pesan Pak Guru, semoga dengan apa yang kalian belajar hari ini betul-betul bermanfaat untuk kalian semua dan betul-betul kalian laksanakan di rumah kalian masing-masing. Artinya apa yang kalian belajar hari ini tentang norma, tentang peraturan, di saat kalian pulang kalian lakukan itu kepada orang lain. Bisa? Bisa. Oke. Karena pertemuan kita sudah selesai sampai di sini. Sini Pak Guru minta salah satu peserta didik untuk membawa kita dalam doa penutup. Silakan satu. Oke, Rizko. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadapan hadirat ya Bapak, pada begitu besar kasih karunia-Mu. Dari awal kami belajar, hingga kami boleh mengakhirinya dengan baik. Ya Tuhan, sebelum kami berpisah dari kelas ini, tolong berkati kami supaya apa yang kami belajar boleh bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanya doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Rizko sudah membawa kita dalam doa. Dengan habisnya berdoanya Rizko, maka pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Salam, selamat siang. Salam. Pagiku cerahku. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Jusriani Rambukuba SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama dengan Bapak pengajar praktik, Bapak Sino Matimbeli, dan Pak Alfred Palabu selaku guru yang diobservasi. Puji Tuhan saat ini kita bisa bertemu lagi di tempat ini Bapak. Selamat pagi untuk Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Siap. Luar biasa sehat.
saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kemarin itu saya sudah melakukan 2 kegiatan bersama dengan Pak Alfred, yaitu kegiatan pra-observasi dan observasi. Di sini tujuan dari pasca observasi yaitu di mana kita dapat mengevaluasi kembali atau merefleksikan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Yaitu kemarin saya melakukan observasinya di kelas 7A ya Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya sangat luar biasa baik. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi kemarin kita sudah lakukan observasi. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Alfred ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau perasaan ya pasti perasaan sangat lega dan merasa senang, apalagi pada saat melihat peserta didik mereka sangat antusias dan bergembira untuk menikmati pembelajaran pada saat itu. Ya, baik Pak. Saya juga melihat semangat dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Di sana terlihat juga bahwa anak-anak merasa senang dan semuanya itu peserta didik terlibat dengan aktivitas. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran yang Pak Alfred sudah lakukan itu, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Dari apa yang saya lakukan kemarin itu semua sudah sesuai dengan rencana. Di mana peserta didik sudah membentuk dalam sebuah kelompok dan sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, dari kegiatan yang sudah Pak lakukan, kira-kira kalau kita skalakan dari angka 0 sampai 10, menurut penilaian dari Pak Alfred, kira-kira Pak Alfred berada di posisi angka berapa sekarang? Saya dikasih pilihan 1 sampai 10, ya pasti saya berada di sekitar 8. Luar biasa ya Pak, sudah mendekati sempurna. Kalau 10 itu sempurna sudah. Iya, 8 juga sudah lumayan, sudah mendekati sempurna. Oke, luar biasa sekali. Dari skala ini yang Bapak sudah sebutkan, Bapak berada di posisi angka 8. Kira-kira dari 2 angka yang masih tersisa itu, apakah itu masih ada kekurangannya atau bagaimana? Pasti ada kekurangan, sebagai guru pasti ada kekurangan. Mungkin saja pada saat pembelajaran ada salah satu bahkan salah 2 peserta didik yang muncul rasa percaya diri pada saat yang memperagakan hasil diskusi atau pada saat pembelajaran itu berjalan. Jadi mungkin ke depan harus kita mengingatkan diri kepada peserta didik memacu semangat untuk bisa tampil rasa percaya diri untuk ke depannya. Jadi Pak Alfred ingin meningkatkan lagi untuk mendampingi peserta didik untuk lebih percaya diri lagi ke depannya. Nah, kira-kira strategi apa yang lebih baik lagi menurut Pak Ade untuk Bapak gunakan ke depannya begitu, supaya yang 2 poinnya tadi itu bisa melengkapi jadi 10. Jadi kita harus memakai model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Kita harus memusatkan perhatian kepada peserta didik mereka dan menerapkan sistem diferensiasi begitu, supaya kelihatan siswa itu aktif. Dengan cara juga kita memacu terus, tidak pernah kita melepas. Pada saat peserta didik itu merasa dia tidak muncul rasa percaya, kita harus dekat untuk memacu dan mengenalin seperti itu, supaya menciptakan suasana pembelajaran yang begitu ramai, gembira Ya, seperti itu. betul sekali Pak. Jadi Pak Alfred akan mencari lagi metode yang bervariasi untuk membangkitkan semangat dari peserta didik. Semoga pembelajaran selanjutnya nanti dapat berhasil ya Pak. Saya juga akan menunggu hasil dari karya-karya Pak Abe dalam melakukan pembelajaran. Saat ini saya mohon maaf sudah menyita waktunya Bapak. Kiranya sukses selalu ke depannya, tetap semangat dan pokoknya sukses lah.
sekian untuk pasca observasi kita hari ini. Mungkin ada penguatan dari Bapak pengajar praktik. Saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bu Jesri. Selamat pagi ya Pak Alfred. Saya pertama-tama mau mengapresiasi apa yang sudah terjadi sebelum sesi hari ini, yaitu diskusi pasca observasi kelas ya. Saya tahu bahwa apa yang terjadi hari ini merupakan kelanjutan daripada mulai dari pra observasi, kemudian observasi kelas, dan hari ini saya boleh berkesempatan menyaksikan kegiatan coaching yang terjadi antara calon guru penggerak atas nama Ibu Jesriani Rambukuba SPD terhadap rekan sejawat yang sudah didampingi mulai dari pra, kemudian ketika observasi, dan hari ini kegiatan pasca observasi. Dari apa yang saya ikuti secara khusus kegiatan pasca observasi hari ini, saya melihat bahwa sekali lagi saya mengapresiasi kepada calon guru penggerak yang sudah melakukan perannya dengan sangat baik. Memang seperti itulah di dalam kegiatan coaching, diskusi pasca observasi, di mana tadi saya mengidentifikasi ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh CGP untuk menguatkan, memberi umpan balik, dan memberi seperti mencoba menggali apa lagi yang bisa dilakukan. Misalnya tadi saya mendengar kira-kira dari hasil observasi yang sudah berjalan, Pak Alfred, kira-kira kalau dibuat skalanya dari 0 sampai 10, kira-kira Pak sudah ada di mana? Nah, tadi Pak Guru menjawab sudah ada di 8, dan ini penting sekali, bagus sekali, karena calon guru penggerak dapat melihat perkembangan dan ketercapaian tujuan yang sudah di setting di dalam diskusi pra observasi. Kemudian setelah mengetahui skalanya ada di mana, kemudian tadi calon guru penggerak juga mencoba mengidentifikasi di bagian mana yang perlu ditambahkan. Lalu terakhir tadi juga disampaikan untuk mengembangkan bagian itu, strategi apa yang akan Pak Alfred pakai atau yang direncanakan untuk kekurangan-kekurangan yang dirasa itu bisa terus ditingkatkan dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Jadi menurut saya apa yang calon guru penggerak lakukan hari ini sudah sangat bagus, sudah sangat sesuai dengan panduan ketika kita melakukan coaching secara khusus di dalam sesi pasca observasi. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi Ibu Jesri atas dedikasi, atas kemauan untuk belajar, dan saya pun juga berterima kasih dan memberi apresiasi kepada Pak Alfred yang sudah bermitra dengan calon guru penggerak di dalam saling belajar, saling menguatkan, saling memperlengkapi di dalam meningkatkan kemampuan kita secara khusus di dalam keterampilan memimpin sebuah pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih dan selamat Ibu calon guru penggerak Ibu Jesriani Rambukuba. Menurut saya sangat berhasil seperti apa yang saya saksikan. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Bapak atas apresiasi dan penguatannya. Dengan diapresiasi oleh Bapak pengajar praktik, sekian hasil pasca observasi kami pada saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang telah disampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat ya.